Halo guys, kembali lagi di channel Sketsa Works. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Cerita berawal ketika ada seorang gadis remaja yang tengah ketakutan di sebuah kabin tua dan diikat di sebuah tiang kayu. Sambil merengek untuk minta dilepaskan, dia pun mendengar suara ayahnya. Ternyata semua itu terjadi atas perintah ayahnya. Orang-orang itu di kabin itu berkata kalau putrinya itu sudah kerasukan oleh iblis, dan salah satu cara untuk menyelamatkannya adalah dengan membakar putrinya hidup-hidup. Seketika ayahnya pun menyiram putrinya dengan minyak, dan ketika bersiap menyalakan api, tiba-tiba putrinya kehilangan kontrol dan bersikap seperti layaknya orang yang kerasukan. Ayahnya pun tanpa berpikir panjang lagi segera membakar anaknya dan menembak. Cerita pun dimulai. Scene pun beralih, ada 5 orang segerombolan anak remaja yang bernama David dan pacarnya bernama Natalie dan teman-temannya Eric serta Olivia yang merupakan seorang perawat. Mereka pun bertemu dan berkumpul di sebuah kabin tua itu untuk membantu Mia mengatasi kecanduan terhadap heroin. Singkat cerita, ketika mereka memasuki dan berkumpul di kabin tua itu, dan terciumlah bau aroma yang sangat busuk yang berasal dari bawah lantai, dan ternyata terdapat sebuah ruangan tersembunyi. Di saat mereka pergi memeriksa, ternyata di dalamnya banyak bangkai hewan yang sudah membusuk, dan ada sebuah buku yang terbuat dari kulit manusia dan sebuah tiang kayu yang sudah terbakar. Buku itu pun kemudian dibawa oleh Eric, dan Eric pun mencoba untuk mempelajarinya. Namun, tanpa disadar oleh Eric, ternyata apa yang dibaca di bukunya itu justru membawa petaka berupa bangkitnya iblis yang sangat jahat. Mia yang merasa bahwa ada sesuatu yang janggal di dalam kabin itu meminta mereka semua untuk segera pergi dari sana. Akan tetapi, tidak ada yang mau mendengarkan. Akhirnya pun Mia berusaha untuk pergi sendiri dari sana dengan menggunakan mobil. Namun sialnya Mia mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam rawa. Saat Mia ingin segera melarikan diri, dia terjebak di sebuah ranting-ranting pohon yang tidak lain adalah perbuatan sang iblis yang ingin merasuki Mia. Pada akhirnya Mia pun tak bisa menyelamatkan diri dan iblis segera merasukinya. Mia yang terguncang di tengah hutan akhirnya ditemukan oleh David. Sejak saat itu, Mia bertingkah aneh dan berkata pada David bahwa ada sesuatu yang mengikuti mereka di dalam kabin. Namun, David hanya mengira bahwa hal tersebut karena efek Mia yang tidak menggunakan heroin, sehingga ia berucap hal-hal yang aneh. Puncaknya terjadi ketika Mia mulai kehilangan kesadaran. Ia pun membunuh anjing kakaknya sampai mati dengan menggunakan palu. Dan sontak kakaknya pun mencurigai Mia. Ia pun mendatangi Mia yang sedang mandi. Setelah mandi dengan air yang sangat panas dan membuat tubuhnya melepuh, David pun segera membawa ke rumah sakit. Cerita beralih ke Eric yang melihat isi dalam bukunya yang sama persis yang Mia lakukan saat itu. Saat ingin mengantar ke rumah sakit, malangnya sungai di hutan tersebut meluap dan membuat mereka tidak bisa keluar dari area itu. Dengan terpaksa, David pun kembali ke kabin, dan Olivia pun memberikan Mia obat penenang yang membuatnya tertidur dalam beberapa jam. Namun, saat mereka sedang ribut mempersalahkan apa yang terjadi dengan Mia, tiba-tiba saja Mia keluar dengan membawa senapan. Mia yang sepenuhnya sudah dirasuki iblis berusaha menembak David dan mulai mengeluarkan suara teriakan sehingga membuat kaca-kaca di kabin tersebut pecah, dan dia mengucapkan, "Kalian akan mati malam ini." Mia pun jatuh pingsan. Seketika Olivia mau mengambil senapan, tiba-tiba Mia pun memegang tangannya Olivia dan memuntahkan darah ke wajah Olivia. Saat Mia terjatuh, di bawah Eric pun menguncinya. Olivia pun berniat mengambil obat penenang buat Mia. Seketika cermin yang ada berada di hadapan Olivia menutup sendiri dan melihat wajah Olivia yang sangat menyeramkan. Olivia pun kaget saat melihat buku yang dibawa Eric terbuka sendiri dan berhenti tempat di gambar yang persis seperti di kaca tadi.
Olivia pun dirasuki oleh iblis tersebut, sehingga Eric pun mendatangi Olivia. Seketika Eric pun terkaget melihat Olivia merobek mulutnya sendiri di dalam kamar mandi. Eric pun terjatuh. Olivia pun mendekati Eric ingin membunuh Eric. Olivia menusukkan benda tajam di dadanya dan menusukkan suntik di matanya, sehingga Eric pun kesakitan dan mendorong Olivia sampai terhantam kloset, dan Eric pun membunuhnya. Scene pun beralih yang dimana kakaknya Mia dengan pacarnya yang lagi mengobati Eric. Seketika kakaknya Mia menyuruh pacarnya mengambil sesuatu di dalam rumah, Natalie pun melihat pintu bawah tanah tempat mereka mengunci Mia terbuka, dan di saat itu Natalie mendatangi Mia dan ingin mengeluarkan Mia. Mia pun kerasukan iblis, sehingga Natalie pun kabur. Namun Mia memegang kakinya Natalia dan menyeretnya kembali ke bawah Mia. Mia pun mencoba membunuh Natalie dengan memuntahkan darah ke mulut Natalie, dan seketika kakaknya pun membuka pintu bawah tanah tersebut dan menyelamatkan pacarnya. Kakaknya pun mengunci kembali Mia di dalam dan merantai pintunya. Scene pun beralih ke Eric yang ingin membakar buku itu, tetapi buku itu pun tidak terbakar oleh api tersebut. Eric pun berkata, jika kita ingin selamat, kita harus membunuh Mia. Olivia pun membersihkan lukanya yang terkena gigitan dari seketika tangannya pun berubah menjadi rusak, dan iblis tersebut mencoba merasuki Olivia, tapi gagal. Olivia pun memotong tangannya. Seketika Olivia pun kerasukan oleh iblis itu dan memegang paku tembak dan berusaha membunuh pacarnya dan Eric. Olivia pun tewas di saat tangannya ditembak oleh David. Dia sadar dan kesakitan. Mereka berdua pun keluar dari kabin itu dengan luka yang sangat parah. David pun mau membakar rumah tersebut beserta adiknya di dalam, tetapi David pun berubah pikiran dengan tidak membakar kabin tersebut. Dia pun mencari cara lain dengan mengubur adiknya dengan hidup-hidup. Singkat cerita, David mendatangi adiknya dan mencari adiknya. Saat itu adiknya pun muncul dari dalam air dan menyerang David, ingin berniat membunuh David. Di saat David terdesak dan hampir mati, dengan Eric membantu David dengan memukul si iblis. Eric pun mati di depan David karena kehabisan darah. David pun membawa Mia keluar dan berniat menguburnya. Seketika Mia pun sadar dan menangis untuk dikeluarkan. David pun tidak percaya kalau dia bukan adiknya yang dia kenal. David pun membongkar kuburan tersebut. David mengira iblisnya udah lenyap dan berharap menghidupkan adiknya, dan adiknya pun kembali. Seketika David memasuki rumah, ingin mengambil kunci mobil, iblis itu pun memasuki raganya Eric dan menusuk lehernya David dan menyuruh adiknya pergi, sedangkan David mengulur waktu dan menembak bensin dan membakar rumah tersebut. Di luar rumah tersebut terjadi hujan darah. Seketika Mia pun diserang oleh iblis tersebut. Mia berusaha melarikan diri dari kejaran iblis tersebut. Iblis tersebut pun berusaha membunuh si Mia. Di saat si Mia sembunyi di balik dinding, seketika iblis tersebut menusuk dinding tersebut dengan parang sehingga membuat kaki dan tangan Mia terluka. Mia pun menjebol rumah tersebut dan lari dari rumah tersebut dengan membawa senso. Mia pun memotong kaki iblis tersebut, pun menjatuhkan mobil itu ke arah Mia, dan tangannya Mia pun terjepit oleh mobil tersebut. Mia pun mencoba memutuskan tangannya tersebut dan menggapai sensor tersebut. Iblis tersebut pun disensor oleh Mia hingga terbelah dua, sehingga iblis itu pun termasuk ke dalam tanah. Kembali seketika hujan darah tersebut pun berhenti dan Mia pun selamat. Film pun berakhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, sehingga channel kami lebih bersemangat lagi buat nge-review film-film yang